Imam Nawawi, seorang ulama yang menasihati Khalifah Bebes. Kata Bebes, siapa ulama yang tidak setuju kalau aku menarik tanah sawat? Negara butuh uang. Negara butuh uang. Dicari cara menarik uang rakyat. Ternyata dulu-dulu kejadian itu. Sekarang saya nggak tahu. Menarik uang rakyat dengan alasan negara butuh uang. Tanah sawat di Irak akan saya tarik, kata Bebes. Semua ulama yang pengecut setuju. Ulama penjilat, ulama pengecut setuju ya. Tinggal satu ulama, Imam Nawawi. Maka ketika itu sidang jamaah dipanggil Nawawi, kata Bebes, hai Nawawi, kenapa kau tidak setuju dengan keputusanku? Semua ulama sudah setuju. Kata Imam Nawawi, saya dengar asetmu banyak wahai khalifah. Budak-budakmu punya perhiasan yang banyak kau belikan. Pejabat-pejabatmu kaya raya. Kumpulkan dulu harta kalian. Kemudian dilihat dulu harta Baitul Mal. Kalau harta kalian sudah habis, Baitul Mal sudah habis, baru boleh Anda mengambil uang rakyat. Tapi harta kalian berlimpah ruah, Baitul Mal masih banyak, kau cari cara mengambil uang rakyat, haram, kata Imam Nawawi. Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihadzal khutbah al-qasira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat An-Nur, hanya saja perkataan jawaban yang pantas bagi seorang beriman itu ketika mereka diseru untuk melaksanakan hukum Allah dan Rasulnya, di antara mereka ayyaqulu sami'na wa ata'na. Pantas jawabannya adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang sukses dan bahagia dan beruntung. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ketentuan Allah ini membatasi. Ketika Allah menyuruh kita untuk mentaati hukumnya, mentaati hukum Rasul, tidak ada kata lain. Sudah khusus jawaban dari Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Itulah perkataan yang mesti diucapkan dan sikap yang mesti dilaksanakan seorang muslim menyikapi hukum Allah dan Rasulnya. Ayat ini berlaku kepada semua orang, bukan hanya kepada rakyat. Terutama yang melaksanakan ayat ini adalah para pejabat. Ayat ini berlaku kepada semua lapisan masyarakat, mulai dari pejabat tertinggi sampai rakyat jelata, sampai rakyat biasa, sampai grassroots.
semuanya mesti mengatakan sami'na wa ata'na di dalam menyikapi keputusan-keputusan Allah, aturan-aturan Allah. Tetapi sidang jemaah dirahmati Allah, ada seseolah kita ini merasa tidak terbebani dengan perintah Allah ini, sehingga kita lebih mendahulukan etika A, etika B, etika Z, segala macam kita alasankan dalam konteks A, konteks B, konteks ini dan itu, dan Anda ketika itu tidak melupakan konteks sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Qaulul mukminin hanya satu saja ketika diseru Allah kepada hukum Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Dan beginilah dosa yang berat nanti ditanggung oleh para pejabat nantinya ketika ayat ini dihujahkan kepada mereka di pengadilan Allah. Kenapa kau buat kebijakan ini, kebijakan itu, sementara sudah ada kebijakanku, kata Allah. Kenapa tidak kau laksanakan ini dan itu? Kenapa kau tidak sami'na wa ata'na? Dan ini yang menyebabkan para hakim banyak masuk neraka, para penguasa banyak masuk neraka. Kenapa? Karena tidak sami'na wa ata'na di dalam menjalankan hukum Allah dan Rasulnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada lagi yang menyebab kendala, yang menjadi kendala di kalangan mereka. Mereka merasa lebih pintar daripada hukum Allah dan Rasul. Negara lebih nasionalis dan lebih negarawan. Anda tertipu. Anda tertipu. Hitungan tahun ke depan Anda akan dikuburkan orang. Hitungan tahun ke depan Anda akan dikafani orang. Pada saat itu tidak berlaku Anda ini dan itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Anda hanyalah kembali kepada hamba Allah yang tidak berdaya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada perkataan yang lain, sikap yang pantas selain sami'na wa ata'na. Seorang presiden mesti sami'na wa ata'na. Anggota DPR mesti sami'na wa ata'na. Para menteri harus sami'na wa ata'na. Gubernur, bupati, wali kota sampai ke tingkat desa, ke tingkat RT, mesti katanya hanya satu, sami'na wa ata'na. Jika tidak, Anda akan bermasalah di akhirat. Dan keingatlah bahwasanya semua kita, sekaya apapun, sehebat apapun pangkat kita, bungkus kita tetap kain kafan yang sama nilainya. Tidak dibedakan kain kafan seorang jenderal dengan kain kafan seorang penarik beca, tukang angkat barang. Tidak sama, tidak dibedakan. Sama kain kafannya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Untuk itu mesti kita sadar hari ini, sebelum kita bermasalah di hadapan Allah, kita merasa lebih hebat. Apa sih hebatnya? Tahukah sidang jemaah yang dirahmati Allah? Islam itu jika Anda merasa lebih negarawan, Islam itu lebih hebat kekuasaannya, sejarahnya daripada Anda. Tahu Anda, Islam itu berkuasa semenjak zaman Nabi setelah hijrah ke Madinah sampai pada tahun 1924, 21 tahun sebelum Indonesia merdeka. Kekhilafan Islam itu memerintah, menguasai wilayah sampai ke Eropa. Mana yang lebih hebat? 2 kali kekuasaan ibu kota di Arab, 2 kali di Eropa. Kekuasaan yang pertama di Madinah, ibu kota pertama di Madinah, ibu kota kedua di Baghdad, kemudian di Spanyol, kemudian di Istanbul, Turki. 2 kali di Arab, 2 kali di Eropa. Merambah negara yang luas, kekuasaan yang hebat, prestasi yang gemilang, keadilan yang luar biasa. Dahsyat sidang jemaah. Umar bin Abdul Aziz mewarisi negara dalam keadaan miskin 2 tahun setengah dengan konsep Islam kaya raya negaranya. Sedekah diberikan kembali kepada orang yang bersedekah. Sekarang apa yang terjadi sidang jemaah yang dirahmati Allah? Anda hari ini diberi subsidi minyak, tetapi dinaikkan harganya jadi 10.000. Mereknya minyak bersubsidi. Kalau bersubsidi cabut harganya, jangan ditambah. Dipakai plang merek, jalur minyak bersubsidi, harganya 10.000. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan, jangan dipersulit. Sidang jemaah, tidak demikian dalam Islam. Coba antum bayangkan, diteriak-teriakkan di zaman Umar bin Abdul Aziz, siapa yang butuh bantuan dana,
butuh keuangan, tidak ada yang menyahut. Semua orang makmur, semua orang cukup, sedekah kembali kepada yang bersedekah. Tapi hari ini coba antum bayangkan, naudzubillah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, mulailah kita berubah, taatlah kepada Allah. Apapun harus islami, politik pun harus islami, berkuasa pun harus secara islami. Harus kembali kita kepada Islam, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Dijawab, dikatakan pada ayat berikutnya, wa may yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, fa ulaika humul faizun, itulah orang yang akan faizun, menang dan beruntung. Kalau tidak taat pasti rugi, sidang jemaah. Kenapa hari ini negara terkaya, aset negaranya terkaya, rakyatnya miskin? Jawabannya, kita pun nggak mau kembali ke Islam. Kita ragu, kita memakai konsep orang. Coba dibayangkan sidang jemaah, di jumlah masjid di Indonesia ini 900.000 masjid. Jika satu masjid setiap Jumat beriur 100.000 saja, sudah 90 miliar duitnya. 900.000 masjid. Kalau kembali ke Islam kaya raya, beratkah masjid mengeluarkan 100.000 setiap Jumat? Tidak. 90 miliar setiap Jumat, sudah dapat 2 pabrik. 2 pabrik setiap Jumat dibeli oleh umat Islam. Setahun, sebulan 8 pabrik, setahun 90 pabrik, 5 tahun bisa 1.000 pabrik. Kaya umat Islam ini. Kembalilah ke Islam. Islam, sidang jemaah. Anda miskin, Islam yang menyelesaikan apapun. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, takut pada Allah, wa yattaqih, bertakwa, fa ulaika humul faizun, itu orang yang akan beruntung. Faizun, beruntung. Faizun ini bersifat materi juga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk itu maka kembalilah kepada Islam. Mari kita taubat dan hijrah. Tinggalkanlah konsep-konsep yang gak jelas ini. Toh semakin hari semakin miskin, semakin hari semakin susah, cerita semakin banyak, narasi dibuat-buat. Coba kita lihat pemimpin Islam yang membuat Islam bisa menyelamatkan rakyat itu. Suatu hari, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Daud, dia menyamar kepada penduduk rakyatnya. Dia tanya, bagaimana pendapat anda tentang Daud? Dipuji-puji, Daud hebat, Daud adil, Daud luar biasa, dipuji-puji, soleh, pemimpin yang soleh, khalifah yang soleh. Tapi menyamarlah ketika itu, turun juga Jibril menyamar, disuruh Allah. Ketika itu sampailah Daud kepada Jibril, apa pendapatmu tentang Daud? Dua-dua ketemu, Daud menyamar jadi rakyat, Jibril menyamar jadi rakyat. Apa pendapatmu tentang Daud? Kata Jibril, Daud luar biasa, cuman satu saja kesalahannya. Apa? Dia masih makan uang Baitul Mal. Dia masih makan uang Baitul Mal. Nangis Daud. Ternyata masih ada kesalahannya, bukan korupsi, masih makan uang Baitul Mal. Maka nangis Daud, bermalam-malam dia minta pada Allah, ya Allah, berilah aku kepandaian untuk mencari uang sehingga aku makan dengan hasil tanganku sendiri. Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, oleh Allah ketika itu diberikan kepandaian mengolah besi, sidang jemaah. Daud membentuk pedang dengan tangannya, membuat pedang dengan tangannya saja.
kemudian perisai perang. Sehari dia bekerja, sehari dia mengurus negara. Dia sehari mencari duit untuk keluarganya, ketika itu tidak berpuasa, ketika mengurus negara sedang berpuasa. Mengurus negara dalam keadaan berpuasa. Tidak mungkin ada kerakusan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Imam Nawawi, seorang ulama yang menasihati Khalifah bebas. Kata bebas, siapa ulama yang tidak setuju kalau aku menarik tanah sawat? Negara butuh uang. Nah, ini negara butuh uang, uang rakyat yang ditarik. Negara butuh uang, dicari cara menarik uang rakyat. Ya, dicari cara menarik uang rakyat. Ternyata dulu-dulu kejadian itu. Sekarang saya nggak tahu. Menarik uang rakyat dengan alasan negara butuh uang. Tanah sawat di Irak akan saya tarik, kata bebas. Semua ulama yang pengecut setuju. Ulama penjilat, ulama pengecut setuju ya. Tinggal satu ulama, Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Pensarah Sahih Muslim. Siapa Imam Nawawi? Tokoh besar mazhab Syafi'i. Penulis kitab Arba'in Nawawiyah, penulis kitab Al-Azkar. Maka ketika itu sidang jemaah dipanggil Nawawi, kata bebas, hai Nawawi, kenapa kau tidak setuju dengan keputusanku? Semua ulama sudah setuju. Kata Imam Nawawi, saya dengar asetmu banyak wahai khalifah. Budak-budakmu punya perhiasan yang banyak kau belikan. Pejabat-pejabatmu kaya raya. Kumpulkan dulu harta kalian. Kemudian dilihat dulu harta Baitul Mal. Kalau harta kalian sudah habis, Baitul Mal sudah habis, baru boleh Anda mengambil uang rakyat. Tapi harta kalian berlimpah ruah, Baitul Mal masih banyak, kau cari cara mengambil uang rakyat, haram, kata Imam Nawawi. Haram. Keluarlah fatwa saya hari Senin. Jika BLT merupakan kompensasi untuk menaikkan harga minyak, maka itu hukumnya suap dan sogok menyogok. Sogok menyogok hukumnya haram. Jika BLT kompensasi menambah harga minyak, sementara rakyat menolak, maka hukumnya adalah suap menyuap, riswah, sogok menyogok, arasi wal murtasi finnar, yang menyogok dan yang disogok dalam neraka. Bolehkah diambil BLT? BLT hak rakyat. Ambillah, subsidi itu hak rakyat. Itu sudah konsep Islam dan non-Islam, itu mensubsidi rakyat itu. Hak rakyat tidak boleh dijadikan alasan kompensasi untuk harga minyak, karena itu bisa jatuh kepada suap menyuap dan haram. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka untuk itu hamba Allah marah bebas ketika dikatakan oleh Imam Nawawi, harta kalian melimpah ruah, kemudian kalian tarik harta rakyat, kalian sedot harta rakyat, maka ini haram untuk kalian. Dicabutnya pedang, setengah keluar ujung pedang, mata pedang, buru-buru dimasukkan lagi oleh bypass. Terkejut ulama-ulama sultan, ulama penguasa, kenapa nggak jadi Nawawi dibunuh? Imam Nawawi, silakan kau pergi, kata khalifah. Pergilah Imam Nawawi. Terus ditanya oleh ulama-ulama penjilat ini, kenapa tidak jadi kau bunuh dia wahai Khalifah bebas? Kata dia, ketika aku mencabut pedangku,
kulihat ada makhluk besar berdiri di belakang Imam Nawawi. Ulama-ulama yang jujur, ulama-ulama yang pro rakyat, insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Ibadallah, suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat yang lain, apakah aku ini seorang raja atau seorang khalifah? Kata beliau, kata sahabat yang lain, kalau engkau mengambil uang dengan cara yang benar, membelanjakan uang negara secara benar, engkau khalifah. Tetapi jika engkau mengambil uang rakyat dengan cara yang tidak benar, membelanjakan cara tidak benar, maka engkau seorang raja.